Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Sekolah Alam Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya. Kembali lagi kita akan bahas kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama anak-anak kita di Sekolah Alam Bosowa. Kali ini fokusnya kita akan bahas terkait dengan journaling. Nah, sebenarnya kalau journaling di Sekolah Alam itu yang anak-anak lakukan apa sih sebenarnya? Nah, sama saya sudah ada Miss Nurul. Hai Miss Nurul. Hai Nah, Miss Kak. Nurul boleh perkenalan dulu, Miss. Oke. Halo semua, perkenalkan nama saya Miss Nurul, salah satu guru pendamping di PGTK Sekolah Alam Bosowa. Oke, playgroup dan Iya, TK ya, Miss. Usia playgroup dan rentang 3 sampai 6 3 sampai tahun. 6 tahun. Ah, oke, berarti Miss yang nemenin anak-anak untuk journaling ya ceritanya kalau Benar. di PG dan TK. Nah, Miss sebenarnya saya yakin kalau parents di luar sana atau ya Bunda sudah awam ya ataupun kita juga ya sebenarnya sudah awam dengan journaling itu seperti apa. Tapi kalau untuk anak-anak atau di Nah, sekolah alam journaling itu seperti apa, Miss? nah, kalau journaling itu sederhananya itu adalah rekam jejak pikiran, ya. Iya. Jadi kalau untuk di sekolah alam sendiri itu menjadi rutinitas pagi Mm-mm. kita bersama anak-anak. Jadi setelah masuk ke Mm-mm. kelas, menyimpan barang-barangnya, akan duduk di Mm-mm. meja yang telah kita siapkan. Mm-mm. Ada kertas, ada hmm, krayon, pensil warna, dan spidol. Mm-mm. Lalu anak-anak dibebaskan untuk berjurnal apa saja yang mereka inginkan. Mungkin ketika dia berangkat dari rumah, Mm-mm. perasaannya meninggalkan orang tua atau apa yang dia lihat di perjalanan, Mm-mm. semua akan dia curahkan di kertas Mm-mm. putih itu. Nah, adapun kalau biasanya kita kenal jurnal itu seperti kita menulis buku Iya, harian kalau orang heeh, dewasa. iya. Nah, kalau anak usia dini berbeda. Heeh. Coretan pun itu menjadi jurnal. Oh, mm-mm. Gambar apapun, coretan, garis, scribbling itu Mm-mm. kayak benang kusut Iya, itu heeh. sudah menjadi jurnal Oh. untuk dia. Dan ketika dia mengatakan, "Miss, ini gambar orang." Mm-mm. Iya, validasi Oh, bahwa itu gambar iya, orang. iya, iya, Karena iya. sesuai dengan apa yang dia gambar, iya, itu gambar orang. Mm-mm. Kalau Mm. kita ya Miss, Dear Mm-mm. Diary gitu Iya, ya, dear. journaling diary itu Mm. mengungkapkan mungkin untuk Mm. mencatat betul ya Miss Iya, rekam jejak benar. kemarin ngapain, hari ini ngapain. Mm. Tapi kalau untuk anak-anak untuk dibiasakan agar mereka bisa sampai di titik Benar. seperti itu ada dulu permulaannya Ada seperti ini permulaannya, ya. iya. Oh iya ya betul betul. Dari usia berapa Miss Nah, sebenarnya anak-anak boleh journaling? usia ketika dia sudah bisa menggenggam Mm-mm. alat tulis itu Mm-mm. sudah bisa. Oh sudah Tapi bisa. umumnya biasa 1,5 tahun Mm-mm. sampai 2 tahun itu sudah mulai. Oh Kita iya. kenalkan kalau anak baby house juga Mm-mm. itu Iya. sudah kita biasakan untuk jurnal. Mm-mm. Dia biasa menggunakan krayon karena kan Mm-mm. krayon lebih besar. Oh iya iya. Heeh. Kalau untuk PGTK sendiri dia sudah bisa menggunakan spidol yang lebih kecil karena dia sudah bisa memakai 3 jarinya untuk bisa menulis. Ah iya iya. Jadi dari kemampuan anak-anak Hmm, masing-masing untuk menulisnya ya iya, Miss dan menggenggamnya. Iya, menggenggamnya dan menggenggamnya ini pun apa yang mereka tuliskan itu terserah dari hmm, mereka benar. walaupun bukan tulisan, Bukan coretan, tulisan, hanya gambar. coretan saja. Ah oke Itu oke. akan sesuai tahapan mereka, Heeh. lama-lama akan menjadi sebuah gambar Heeh, yang heeh. jelas, bahkan Mm. bisa menjadi tulisan Betul berawal dari betul. coretan itu. Berawal dari coretan Benar. kecil. Oke. Miss Nurul, kalau misalnya di sekolah alam, cue-nya gimana, Miss? Tiap pagi itu Hmm. untuk memulai journaling itu kayak gimana kalau di sekolah alam? Pagi hari adapun anak-anak yang kadang tidak mau jurnal, Iya. tetap kita ajak, "Yuk, teman jurnal yuk." Ah, Nah, nah, kan kita sudah menyiapkan alat jurnal ya. iya. Ya, kadang anak-anak belum siap, ya tidak apa-apa, tetap kita ajak, "Jurnal yuk, teman." Heeh, Dan kita temani, kita iya. dampingi. Hari ini kita jurnal apa ya? Mm, Terus sambil dia jurnal kita, "Oh, kalian jurnal apa ya?" "Oh iya, Miss, aku sedang gambar." "Oh iya, aku mau mm, bercerita." mm, Jadi ada satu kasus anak datang, dia cemberut gitu. Terus dia
sedang berjurnal. Iya. Setelah jadilah gambarnya, saya lihat ada gambar satu sosok laki-laki. Saya tanyalah, ini apa? Siapa ini? Ini gambar apa? Ini gambar ayah. Kenapa gambar ayah? Iya Miss, aku rindu sama ayah. Udah berapa hari nggak main sama ayah dan belum ketemu ayah. Nah, dari situ kita bisa tahu, oh perasaan anak ini sekarang sedang sedih. Ya kita validasi, oh iya kamu bersedih, oh iya tidak apa-apa, nanti kita bertemu sama ayah. Seperti itu. Jadi kalau pagi itu pasti kita selalu ajak, yuk jurnal yuk teman. Dan anak-anak sudah paham kalau setiap pagi itu pasti kita akan jurnal dulu. Bahkan kalau tidak jurnal, Miss kita tidak jurnal ya. Gitu dia menanyakan itu karena itu menjadi rutinitas pagi mereka. Oh iya, jadi memang kalau di sekolah alam itu sudah kebiasaan ya, Miss. Jadi Miss sebenarnya kan ini di sekolah alam guru-gurunya atau miss-missnya dan misternya itu semua selalu berinteraksi dengan orang tua. Ini salah satu cara yang mudah ya, Miss, untuk menyampaikan kepada orang tua anaknya sekarang ini sedang merasa seperti apa, perlu apa gitu ya, Miss. Karena anak-anak betul-betul menuangkan apa yang mereka rasakan gitu ya, Miss. Jadi pendampingan iya. Jadi walaupun journaling mereka itu ternyata di dalamnya ada emosi negatif, nah justru itu pendampingan yang diperlukan ya, Miss, di situ. Dan itulah nanti yang Miss sampaikan kepada orang tuanya ya, Miss. Oke. Baik. Nah, Miss Nurul, ini kan kegiatan journaling ini Miss Nurul lakukan di sekolah alam tiap pagi ya, kan didampingi oleh Miss Nurul. Kalau misalnya orang tua mau lakukan di rumah gimana, Miss? Ya, boleh banget. Malah lebih bagus. Sesering mungkin anak menjurnal itu akan menjadi tempat wadah dia berekspresi. Ketika ia kesal, marah, senang, sedih, semua bisa terlihat dari jurnalnya. Jadi mungkin tipsnya kalau di rumah itu orang tua bisa menyediakan satu space untuk anak-anak. Kita sediakan pulpen, pensil, apapun itu, dan kertas, boleh juga buku gambar untuk mereka bisa jurnal. Dan pentingnya juga di rumah didampingi oleh orang tua. Tetap didampingi ya, Miss. Karena setelah jurnal kita bisa tahu dia bisa bercerita tentang apa yang dia gambarkan di jurnal tersebut gitu. Oh iya, jadi journaling bukan hanya dilakukan di sekolah ya, Miss. Kalau mau di mana aja boleh. Boleh. Yang penting memang fokusnya adalah bagaimana anak-anak bisa menggambarkan ekspresinya mereka. Nah, itu yang paling penting. Dan ini kan untuk melihat salah satu cara ya, Miss, latihan bagaimana anak-anak itu bisa meregulasi emosi. Betul sekali, Miss. Jadi satu hal sederhana yang bisa mereka tuangkan dan bisa juga orang tuanya langsung pahami asal didampingi. Oke. Terakhir, Miss, tips ataupun saran aja deh, Miss, buat orang tua terkait dengan kegiatan journaling ini itu kenapa sebenarnya mereka harus lakukan, sebesar apa manfaatnya buat anak-anak? Sangat besar, karena tidak semua anak bisa langsung bercerita. Dengan dia punya wadah seperti jurnal itu, dia bisa mengekspresikan semuanya gitu. Jadi ketika mungkin ada anak yang agak pasif, dengan menjurnal dia bisa berekspresi, kenapa tidak? Dari situlah kita bisa lebih kenali anak kita, lebih mengerti apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Hal-hal seperti ini itu bekal ya, Miss, sebenarnya buat mereka dilakukan sejak dini, banyak manfaatnya buat mereka nanti di masa depan. Terima kasih banyak, Miss Nurul, sudah hadir bersama bahas-bahas terkait dengan sekolah alam. Terima kasih banyak, Miss. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton. Nah, itu tadi salah satu bahasan lagi nih terkait dengan sekolah alam. Jangan lupa follow Instagramnya Sekolah Alam Bosowa untuk tahu kegiatan sehari-hari anak-anak seperti apa. Kalaupun ternyata masih ada yang belum dibahas, boleh sarannya di kolom komentar. Terima kasih banyak semuanya sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.